Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada surah Ibrahim. Sebelum ini kita sudah selesai membahaskan surah Ar-Ra'd sampai ke akhir surah, dan sekarang ini kita sambung lagi ke surah Ibrahim. Surah Ibrahim disebut sebagai surah Ibrahim karena di dalam surah ini ada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim digelar juga sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Kalau bapak manusia, Abul Bashar, itu adalah gelar Nabi Adam alaihi salam. Adapun gelar Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi? Karena banyak para nabi yang datang kemudian selepas Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, kemudian juga memiliki anak Ishaq. Nah, dari Ishaq ini lahir nabi-nabi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi sampai Nabi Isa alaihi salam. Nabi-nabi Bani Israel adalah dari Nabi Ishaq, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail alaihi salam. Jadi karena banyak para nabi datang selepas Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Nah, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Ismail di tanah yang gersang, di lembah yang kering kerontang, yang tidak ada tanam-tanaman, tak ada air. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ayat yang ke-37 dari surah Ibrahim ini. Sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Nah, ini adalah kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail yang ketika itu kecil bersama dengan ibunya Hajar.
Nah, jadi cerita itu ada di dalam surah Ibrahim. Nah, meskipun tidaklah semua ayat di dalam surah Ibrahim ini tentang Nabi Ibrahim, tapi biasanya penamaan surah juga berlaku apabila ada kisah di dalamnya. Umpamanya surah apa? Umpamanya Nabi Hud, surah Hud, ada kisah Nabi Hud di dalam surah tersebut. Ada surah Ali Imran, ada kisah Ali Imran, keluarga Imran dalam surah tersebut. Meskipun tak semua ayatnya menerangkan tentang kisah Imran. Nah, jadi penamaan surah itu adalah berdasarkan diantaranya kisah yang ada di dalam surah tersebut. Namun di pangkal surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah-surah sebelum ini, surah Ar-Ra'd, kemudian surah Hud, kemudian surah Yusuf, kemudian surah Yunus sebelum ini adalah awal dari surah-surah yang kita sebut tadi adalah menjelaskan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di pangkal surah Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian manusia mendapatkan cahaya keimanan, cahaya kebenaran. Maka dengan cahaya itu manusia berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang menyampaikan ke tujuan. Yaitu apabila menempuh jalan tersebut, jalan yang lurus, maka sampai ke tujuan, yaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Juga tujuan itu boleh disebut surga sebagai tempat kediaman. Jadi siapa yang menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, maka nanti di penghujung sana ia akan sampai ke surga. Nah, untuk sampai ke surga itu hendaklah menempuh jalan. Nah, jalan itu diberitahukan, dijelaskan dengan terperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Nah, inilah yang berada di permulaan surah Ibrahim. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, sehingga manusia berada dalam sinaran kebenaran, berada di atas jalan yang lurus. Jalan itu ditempuh menghantarkan kepada redha Allah, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Nah, tugas Rasul adalah menyampaikan kebenaran tersebut. Adapun yang memberi hidayah bukanlah Rasul. Yang memberi hidayah adalah Allah. Allah beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah yang layak untuk mendapatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah yang memang tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Orang yang sudah menutup hatinya, kemudian tidak mau menerima kebenaran disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan, sudah diberitahukan, sudah tahu, bukan tak tahu, tapi tak mau tahu, menolak kebenaran dengan keangkuhan, maka tidak layak untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah menyampaikan risalah, Allah yang memberikan hidayah. Nah, ini judul yang kita pilih untuk 4 ayat kita, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di permulaan surah Ibrahim. Rasulullah menyampaikan risalah, Allah memberikan hidayah. Nah, apabila kita pada hari ini melanjutkan tugas mulia Rasulullah, yaitu menyampaikan kebenaran, maka kita pun juga menyampaikan risalah yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah,
tetapi hidayah bukan di tangan kita. Hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang tua mendidik anak, menyampaikan kebenaran kepada anak, diajarlah syariat agama kepada anak mulai dari kecil lagi sampai remaja, sampai dewasa. Tapi rupanya anak ini memanglah orang tuanya berilmu, orang tuanya taat, tetapi orang tuanya tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Memang orang tuanya sudah berusaha, sudah menjalankan kewajiban, tetapi apabila Allah berkehendak tidak memberikan hidayah kepada anak tersebut, maka anak tersebut tidak mendapat hidayah. Kalau disebut tidak mendapat hidayah, berarti tidak beriman kepada Allah. Ada tidak yang orang tuanya beriman tapi anaknya tidak beriman? Ada. Bahkan orang tuanya berilmu dari kalangan para ulama, tetapi anaknya di dalam kekufuran, di dalam kesesatan. Orang tuanya muslim, beragama Islam, tapi anaknya keluar dari agama Islam, murtad. Ada berlaku, ada. Ini menerangkan bahwasanya kita berusaha menyampaikan risalah kebenaran, dan yang menentukan adalah Allah dengan hidayah yang datang dari sisinya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, berusaha, ya berusaha, tetapi kita iringi usaha itu dengan doa supaya Allah memberi hidayah kepada kita dan menetapkan kita senantiasa di dalam hidayah Allah itu. Jadi berada di dalam hidayah Allah itu, dalam petunjuk Allah itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kami sudah berada di atas jalan yang lurus, tetapi tetapkanlah hati kami itu untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Wafatkan kami di atas jalan yang lurus itu. Jangan palingkan lagi hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi kami petunjuk. Apa doanya itu dalam bahasa Arab? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan lagi hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan limpahkanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Mengapa kita berdoa seperti ini? Karena kita ingin tetap senantiasa berada di dalam hidayah yang telah Allah berikan. Bisa hidayah itu tercabut? Bisa. Maka ada orang yang murtad. Yang murtad itu bermakna telah tercabut hidayah daripadanya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana upaya kita? Usaha kita belajar dengan memiliki pengetahuan, maka kita tahu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, kita tahu yang benar itu benar, kita ikuti. Tahu yang salah itu salah, kita jauhi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu kebatilan dan jauhkan kami dari kebatilan tersebut. Jadi kita menghadiri majelis ilmu ini diantaranya adalah untuk mengetahui kebenaran, kebatilan, untuk mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus menghantarkan kepada ridha Allah, surga Allah. Jalan yang sesat membawa kepada murka Allah dan kepada neraka yang menyala-nyala. Jadi hidup ini begitu aja. Maka inilah dia ujian hidup. Pilih mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada setiap manusia, ini jalan buruk dan ini jalan yang baik. Jalan yang buruk yang dimurkai oleh Allah, jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ayat yang pertama
dari surah Ibrahim alaihi salam. Surah Ibrahim karena ada dalam surah ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, namun kita akan baca ayat terlebih dahulu dan akan kita terjemahkan pula supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah berfirman, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra tidak diterjemahkan seperti mana kita baca, seperti itu kita sebut. Kitabun, kitab yang dimasukkan adalah Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkannya, ilaika, kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad. Litukhrija, supaya kamu wahai Muhammad mengeluarkan an-nasa, manusia, minadh-dhulumati, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Ada juga yang menerjemahkan dari gelap gulita kepada cahaya. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ila, kepada siratil azizil hamid, jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alif Lam Ra, inilah dia kitab yang telah kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kita sambung ayat kedua. Allahi, yaitu jalan Allah, alladzi, yang lahu, baginya atau miliknya, ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi. Wa wailun, dan celakalah, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari azab yang amat dahsyat, azab yang amat berat, yaitu jalan Allah, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan celakalah ke atas orang-orang kafir dari azab yang amat dahsyat. Ayat berikutnya, alladzina, orang-orang yang, siapa orang-orang kafir yang celaka itu? Yaitu orang-orang yang yastahibbuna, mengutamakan atau menyukai, lebih menyukai al-hayatad dunya, kehidupan dunia, alal akhirah, atas kehidupan akhirat. Wa yasudduna, dan mereka itu menghalang orang lain, an sabilillah, dari menempuh jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan mereka menginginkan jalan Allah itu bengkok. Jadi dia tidak menginginkan jalan Allah itu lurus. Apa maknanya menginginkan jalan Allah itu bengkok? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Ulaika, mereka itu, fi dhalalin, di dalam kesesatan, ba'id, yang jauh. Ini
ini apa maksud kesesatan yang jauh? Berarti kalau ada kesesatan yang jauh, ada kesesatan yang dekat. Ada, karena kesesatan yang jauh itu dimulai dari kesesatan yang dekat. Nanti kita terangkan. Orang-orang kafir yang celaka itu adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat, dan mereka menghalang orang dari menempuh jalan Allah, dan mereka menginginkan jalan Allah itu bengkok. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Ayat keempat, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali bilisani qaumihi, dengan lidah kaumnya. Maknanya dengan lidah kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Umpamanya Nabi Musa diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad juga demikian, liyubayyina, untuk menjelaskan, lahum, bagi mereka, bagi kaum tersebut. Untuk Rasul yang diutus itu menjelaskan apa yang dibawa berupa risalah kepada kaumnya dengan sempurna. Fayudillullah, maka Allah menyesatkan mayyasha, siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi, dan memberi petunjuk mayyasha, siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya menjelaskan kepada mereka dengan sempurna. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari 4 ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi, membahaskan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Dengan Al-Quran itu Rasulullah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Maka ada di antara manusia yang menerima kebenaran yang Rasulullah bawa, ada yang menolak. Yang menerima disebut orang-orang beriman, yang menolak disebut orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menolak kebenaran bermakna dia tak mau keluar dari kegelapan. Mereka disebut sebagai orang-orang yang celaka. Celaka karena akan mendapatkan siksa Allah di dunia dan juga siksa Allah di akhirat. Dan mereka ini yang menolak kebenaran ini, apa sebabnya mereka menolak kebenaran? Dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, sebabnya adalah karena mereka mengutamakan dunia dari akhirat. Bermakna mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, sehingga mereka hanya mengejar dunia saja. Lupa bahwasanya hidup ini tak berakhir dengan kematian di dunia ini. Sesungguhnya kehidupan kita akan berlanjut selepas kematian, dan di sana nanti setelah kiamat ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, siapa yang percaya kepada kehidupan selepas kematian itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena Allah lah yang memberitahukan tentang adanya kehidupan akhirat itu. Jadi yang tak beriman tak percaya tentang hari akhirat. Lalu orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat itu, apa yang diikutinya? Yang mereka ikuti adalah kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Maka apa yang mereka anggap itu adalah baik bagi mereka, mereka buat. Jadi dengan anggapan mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri. Dan apabila ada yang diturunkan dari sisi Allah, maka mereka bukan mengikuti yang turun dari sisi Allah itu. Yang turun dari sisi Allah itu lurus, maka mereka menginginkan yang turun dari sisi Allah itu bengkok. Bengkoknya itu karena mengikuti kehendak hawa nafsu mereka.
bukannya mereka mengikuti apa yang Allah turunkan, tetapi mereka mengikuti apa yang mereka kehendaki sendiri. Nah, jadi kalau Allah menetapkan yang ia sukai, dia ikuti. Tapi kalau menetapkan yang tidak ia sukai, maka dia menjadikan dirinya sendiri sebagai penentunya. Yang menentukan itu adalah dirinya, suka-suka dia. Nah, orang yang seperti ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam Al-Quran disebutkan ini ayatnya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada tidak kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maknanya dia hanya tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya sendiri. Maka dia tak peduli dengan apa yang turun dari sisi Allah. Padahal manusia semestinya, karena manusia itu adalah ciptaan Allah, maka manusia itu mesti tunduk dan patuh kepada penciptanya, kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah maknanya tunduk dan patuh, ibadat. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang hakikat yang utama, hakikat yang pokok, yaitu pertama Allah yang menurunkan kebenaran. Yang diturunkan itu adalah berupa kitab suci kepada Nabi Muhammad. Kitab suci itu adalah Al-Quran. Allah itu yang pertama, yang penting, pokok. Kemudian Al-Quran, kemudian diturunkan kepada siapa? Rasulullah. Sudah tiga, Allah, Al-Quran, Rasulullah. Kemudian Rasulullah menerima Al-Quran, menyampaikannya kepada siapa? Kepada manusia. Allah, Al-Quran, Rasulullah, manusia. Kemudian manusia di hadapan Rasulullah terbagi menjadi dua, yaitu yang menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan, mereka beriman, dan satu lagi yang tidak menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, yang beriman selamat, yang kafir celaka. Nah, inilah dia 4 ayat pertama dari surah Ibrahim. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, karena terlebih dahulu dalam muqaddimah ini kita mesti tahu apa yang akan kita bahaskan dari 4 ayat ini. Oh, yang 4 itu adalah apa tadi? Yang 4 pertama Allah yang menurunkan kitab suci, yang kedua kitab suci yang diturunkan Al-Quran, yang ketiga Rasulullah yang menyampaikan kebenaran yang terkandung dalam kitab suci itu, dan yang keempat manusia yang terbagi dua di hadapan kebenaran yang Rasulullah sampaikan itu. Nah, pada hari ini kita juga begitu. Apabila kita sekarang ini melanjutkan, meneruskan tugas para rasul, maka yang kita sampaikan apa? Yang kita sampaikan itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dahulu, yaitu Al-Quran. Kepada siapa kita sampaikan? Kepada manusia. Ketika kita menyampaikan kepada manusia, manusia terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang akan menerima, ada yang tak akan menerima. Ada yang menerima, alhamdulillah. Ada yang tak menerima, kembalikan kepada Allah. Apa sebab? Sebab Allah lah yang memberi hidayah. Allah beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, tafsirannya. Tafsirannya maknanya penjelasan yang lebih panjang. Ayat yang pertama yang juga awal dari surah Ibrahim dimulai dengan huruf yang terputus-putus. Nah, bahasa Arabnya al-huruf al-muqata'ah, yaitu alif, lam, ra. Nah, sebelum ini juga ada di surah Al-Baqarah alif, lam, mim. Di surah Yasin Yasin. Nah, ini namanya huruf terputus-putus.
Apa makna atau tafsiran dari huruf yang terputus ini? Ulama tafsir menyebutkan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, jadi tak ada siapa yang mengetahui tafsiran dari alif lam ra. Jadi dikembalikan ilmu tentang alif lam ra itu kepada Allah, karena Allah yang berfirman, maka pastilah Allah mengetahui kandungannya. Tapi ulama tafsir ingin juga menjelaskan apa tujuan dari penggunaan huruf yang terputus-putus ini di pangkal ayat, di pangkal surah. Maka tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian siapa? Menarik perhatian manusia. Khususnya apabila dahulu, karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah, di kota Madinah, dan mereka yang berada di kota Mekah dan di kota Madinah itu berbahasa Arab, dan mereka adalah orang-orang yang hebat di dalam berbahasa Arab. Mereka orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mereka menguasai sastra Arab. Maka kepada mereka diturunkan Al-Quran yang berbahasa Arab, dimulai dengan alif lam ra. Maksudnya adalah menantang mereka. Litahaddi, menantangnya apa makna menantang? Wahai orang-orang Arab, ini firman Allah berbahasa Arab, yaitu dari huruf alif lam ra, yang huruf-huruf ini adalah huruf yang kamu sebut dalam perkataanmu di dalam bahasa Arab. Huruf alif disebut juga oleh orang Arab, ya, lam, ya, ra, ya. Nah, Al-Quran itu adalah terdiri dari huruf-huruf yang seperti ini: alif, lam, ra, ya, sin, mim, nun, waw, kaf. Nah, kata-kata Arab itu adalah dari huruf-huruf ini. Nah, kamu berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dari huruf-huruf yang sama. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, adalah kitab suci firman Allah, maka datangkanlah yang seumpama dengan Al-Quran itu. Karena kamu berbahasa Arab menggunakan huruf yang sama dengan huruf yang digunakan di dalam Al-Quran. Datangkan yang sama dengan Al-Quran itu. Kalau kamu tak percaya Al-Quran itu firman Allah, turun dari sisi Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang seumpama dengannya. Berarti namanya tantangan. Jadi Allah menantang, hei orang-orang yang pandai berbahasa Arab, buat yang seumpama dengan Al-Quran. Satu surat aja, jangan surat-surat yang panjang lah. Alif Al-Baqarah itu panjang itu, Ali Imran panjang, yang pendek aja lah. Umpamanya Qul huwallahu ahad, buat yang seperti itu. Inna a'tainakal kautsar, buat. Tapi disambung oleh Allah, fa illam taf'alu, jika kamu tak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tak akan mampu membuatnya. Dan memang sampai hari ini tak ada yang mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Ada kita pernah dengar yang buat kitab suci pula umpamanya, menyebutnya sebagai kitab suci seperti Al-Quran? Tidak. Meskipun banyak juga yang pakar di dalam bahasa Arab, sastrawan, hebat, fasih, menguasai, menghafal banyak syair umpamanya, tapi sampai hari ini tak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Oh, berarti itu adalah bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah yang suci, yang turun dari sisi Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi ia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanyalah menyampaikannya. Maka disebutlah Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kalau disebut kata mukjizat, maknanya melemahkan kemampuan manusia untuk membuat yang seumpama dengannya. Itu nama mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat.
Maknanya melemahkan semua orang yang punya tongkat tak akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Siapa yang datang dengan tongkat di sini? Punya tongkat? Punya. Coba lemparkan tongkat ini. Seperti dahulu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dahulu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular. Bisa tongkat yang kita punya itu berubah jadi ular. Apa sebab? Sebab tongkat Nabi Musa itu disebut mukjizat. Dia melemahkan kemampuan manusia yang lain untuk melakukan yang seperti itu, yang luar biasa seperti itu. Karena itu diberikan kepada Rasul sebagai bukti kerasulan. Jadi bukti seorang Rasul itu sebagai seorang Rasul adalah mukjizat. Bukti Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul adalah mukjizat berupa Al-Quran, yang sampai hari ini tak ada satu orang pun yang mampu untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Jangankan semua Al-Quran 114 surat, kita ulang sekali lagi, satu surat pendek pun sampai hari ini tak ada manusia yang mampu. Ini dia kita. Alif Lam Ra berarti huruf yang terputus-putus itu adalah untuk menarik perhatian bahwasanya ini Al-Quran adalah mukjizat. Maka dengan huruf terputus itu bangsa Arab menjadi bersungguh-sungguh mendengarkan. Maka yang datang setelah Alif Lam Ra itu adalah perkara yang penting. Dari mana kita tahu setelah Alif Lam Ra itu perkara yang penting? Karena ada huruf yang digunakan di pangkal surah, di pangkal ayat untuk menarik perhatian. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menarik perhatian. Biasanya kita kalau mau memberi pengumuman, bagaimana cara kita untuk menarik perhatian? Jangan langsung pengumuman. Biasanya apa? Halo, 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 halo. Umpamanya ada yang menggunakan kata halo di pangkalnya. Setelah orang ada apa ini? Maka setelah siap untuk mendengarkan, maka disampaikanlah pengumuman. Begitu juga dalam ayat ini. Yang penting untuk disampaikan adalah kitabun anzalnahu ilaik. Ini dia penting. Alif Lam Ra, maka mereka pun memasang telinga baik-baik. Ini apa yang akan disampaikan ini? Oh, yang disampaikan rupanya kitab suci Al-Quran adalah yang turun dari sisi Allah, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kitab, yaitu Al-Quran. Kami turunkan dia, Al-Quran itu, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Turun Al-Quran. Turun Al-Quran kepada Rasulullah bukan sekaligus turunnya, sedikit-sedikit. Turun sedikit, Rasulullah sampaikan. Turun sedikit, Rasulullah sampaikan. Turun sedikit, Rasulullah sampaikan. Al-Quran diturunkan kemudian disampaikan kepada manusia untuk apa? Maka diterangkan tujuan penurunan Al-Quran, yaitu litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu wahai Muhammad dengan Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu, kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita, mengeluarkan manusia yang berada dalam gelap gulita kepada cahaya. Gelap gulita. Ulama tafsir menjelaskan makna gelap gulita di sini adalah kebodohan. Karena orang yang bodoh itu sama seperti orang yang berada dalam kegelapan, tak tahu mau buat apa. Kalau dimatikan lampu ini, bisa kita buat apa-apa? Tak bisa. Membaca tak bisa, menulis tak bisa, mau berjalan pun tak bisa. Mau kemana kita? Tak tahu kita pintu itu di mana, karena dalam keadaan gelap gulita. Orang yang berilmu, dia tahu apa yang dia buat. Yang berilmu itu seperti yang berada di dalam sinaran cahaya. Maka apabila disebut dari kegelapan kebodohan kepada cahaya pengetahuan, itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua yaitu supaya kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekufuran. Jadi kekufuran itu adalah gelap gulita.
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekufuran kepada cahaya. Nah, kalau kekufuran apa lawannya? Keimanan. Nah, keimanan. Jadi orang yang beriman di dalam cahaya yang terang benderang, orang yang kafir dalam kegelapan. Apa makna cahaya? Nah, cahaya itu adalah maknanya menampakkan yang tersembunyi. Itu makna cahaya. Kalau gelap, gelap itu yang menutupi. Oh, itu gelap adalah menutupi. Umpamanya sekarang ini, nampak tiang ini? Nampak. Mengapa nampak tiang ini? Karena ada cahaya. Cahaya menampakkan tiang. Tapi apabila tidak ada cahaya, tak ada cahaya bermakna gelap gulita. Tiang ini ada? Ada ke tidak tiang ini? Kalau lampu ini dimatikan, dipadamkan, tiang ini ada? Tak mungkin pula lampu dimatikan, tiang ini hilang dia. Tidak. Tiang ini ada, tapi tak nampak. Mengapa tidak nampak? Dia disembunyikan oleh kegelapan. Nah, kegelapan itu menyembunyikannya. Lalu bagaimana supaya nampak kembali tiang itu? Hidupkan lampu. Dengan bersinar nanti lampu, maka nampaklah yang disembunyikan oleh gelap itu. Karena ketika cahaya itu bersinar, kegelapan itu akan menghilang. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan kegelapan? Hidupkan lampu, cahaya. Apabila cahaya bersinar, maka nampaklah yang tersembunyi. Kalau kita keluar dari kegelapan dan kita berada di tempat yang terang benderang, maka di situ akan terlihat jelas. Yang benar nampak benar, yang salah nampak salah. Yang baik nampak baik, yang buruk nampak buruk. Kalau hukum, yang halal nampak halal, yang haram nampak haram. Kalau dibawa kepada jalan, nampak jelas jalan ke surga karena ada cahaya. Nampak jelas jalan ke neraka. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Ini kalau berada di dalam sinaran cahaya. Kalau cahaya itu bersinar menerangi tempat kita ini, nampak jelas. Tapi kalau tak ada cahaya, nah, cahaya itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sendiri dalam Al-Qur'an disebut cahaya. Al-Qur'an yang Allah turunkan itu disebut cahaya. Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'an itu pun juga disebut cahaya. Maka ada 3 kata cahaya di sini, yaitu Allah cahaya, menurunkan cahaya kepada cahaya. Apa maksudnya ini? Allah cahaya, menurunkan cahaya, menurunkan Al-Quran kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya, kalau mau mendapatkan cahaya, bagaimana caranya? Dapatkanlah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diterima oleh baginda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, andaikan manusia tidak mau menerima Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang turun dari sisi Allah, maka manusia itu berada dalam kegelapan. Kami dalam terang benderang, Ustaz. Ini nampak lampu ini bersinar. No, bukan cahaya fisik ini yang kita fahami. Yang kita fahami adalah cahaya yang berkaitan dengan kehidupan. Ada orang yang berada di tempat yang terang, tapi sebenarnya dalam kegelapan hidup. Orang yang berada dalam kegelapan hidup, dia tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dan biasanya dalam keadaan sengsara, menderita. Orang yang berada dalam keadaan cahaya tenang, dalam keadaan gelap gulita menakutkan.
Tapi dalam keadaan cahaya terasa aman, damai. Nah, biasanya kita mana yang lebih suka? Dalam keadaan gelap gulita meniti jalan, meniti jembatan, atau dalam keadaan terang benderang? Nampak jalan, nampak jembatan yang dititi. Begitu jugalah di dalam hidup ini. Begitulah pentingnya pengutusan Rasulullah, karena Rasulullah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Rasul menyampaikan, tetapi apakah Rasul menentukan? Rasul bertugas mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Apakah Rasulullah yang menentukan manusia itu terkeluar dari gelap gulita dan berada di tempat yang penuh dengan cahaya yang terang benderang? Tidak. Biizni rabbihim, yaitu dengan izin Allah. Makna izin Allah di sini adalah dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, berlaku. Apabila tidak, tidak. Contoh supaya mudah kita. Adakah Rasulullah telah menyampaikan kebenaran kepada paman beliau? Sudah disampaikan. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Bukan setahun dua tahun, bertahun-tahun. Paman yang beliau cintai, dan paman itu pun mencintai beliau. Paman itu melindungi beliau, menolong beliau. Tetapi berhasilkah paman itu berada di tempat yang terang benderang? Tidak, tetap juga dia berada dalam kegelapan, karena Allah tidak memberikan hidayah kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Jadi kita sebagai pendakwah sama seperti Rasul dahulu, tugas kita menyampaikan kebenaran untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita, dari kegelapan kekufuran, dari kegelapan kebodohan, kepada cahaya keimanan, cahaya pengetahuan. Tetapi yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah usaha dengan doa ila siratil azizil hamid, yaitu ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, tadi mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya, yaitu dengan berada di tempat yang bercahaya, nampak segala sesuatu. Satu, nampak segala sesuatu yang tersembunyi, nampak dengan jelas dengan cahaya tersebut. Sekarang ada kata kedua setelah kata cahaya. Tadi cahaya, sekarang jalan. Kalau kita pergi ke jalan sana, dua-dua ada sekali. Jalan itu ada, cahaya pun juga ada, karena di tepi jalan itu ada lampu penerang. Nah, jadi ada dua, ada cahaya. Dengan cahaya maka nampak jalan. Kemudian dengan jalan itu, jalannya apa guna jalan? Kalau cahaya tadi menampakkan yang tersembunyi, kalau jalan apa guna jalan? Untuk menyampaikan ke tujuan. Kalau putus jalan, tak sampai ke tujuan. Hujan hari, banjir, longsor, ada jalan putus antara Riau dengan Sumatera Barat. Bisa kita sampai ke Sumatera Barat? Tidak. Apa sebab? Jalan putus. Nah, berarti jalan itu adalah yang apabila kita tempuh menyampaikan kita ke tujuan. Oh, berarti hidup ini bergerak. Pergerakan itu adalah hidup, bukan berdiri. Hidup enggak, hidup itu bergerak, dan kita ini bergerak dari mana ke mana. Pergerakan kita itu dari mana ke mana dalam hidup ini? Dari Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Sampai kepada Allah, sampai kalau menempuh jalan yang benar. Tapi kalau tidak menempuh jalan yang benar, sampai kepada Allah, enggak. Kemana sampai? Ke neraka. Ke neraka.
apabila menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, dalam ayat ini jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, jadi diberikan penjelasan jalan yang menyampaikan kepada Allah, kepada tujuan kita, kepada reda Allah itu adalah jalan Allah yang maha perkasa. Ini apa makna jalan maha perkasa? Kalau jalan itu adalah jalan Allah yang maha perkasa, kemudian kita tempuh jalan itu, dapatkah kita dikalahkan oleh orang-orang kafir ketika kita berjalan di jalan itu? Tidak, sebab jalan itu jalan Allah yang maha perkasa. Itu maknanya itu. Maka siapa yang berada di atas jalan yang benar, yaitu jalan Allah yang maha perkasa, dia pun akan perkasa, tak akan dapat dilemahkan apalagi dikalahkan. Nah, itu yang membuat para rasul itu menjadi berani, menjadi istiqamah. Karena berada di jalan Allah berarti bersama Allah. Maha terpuji karena setiap apa yang kita lakukan di atas jalan Allah itu adalah baik, yang terbaik, sehingga mendapatkan pujian. Kemudian diterangkan jalan Allah itu adalah jalan Allah yang Allah pemilik jalan itu adalah yang menguasai alam semesta ini, karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Pencipta alam semesta menguasai alam semesta. Yang menguasai disebut pemilik. Pemilik, penguasa. Umpamanya kita yang memiliki rumah. Apabila kita yang memiliki rumah, berarti kita yang menguasai rumah tersebut. Kita mau jual rumah itu boleh? Kalau kita yang memilikinya, boleh. Kita mau sewa kan? Boleh. Kita mau roboh kan? Boleh, karena kita yang memilikinya. Tapi kalau bukan kita pemiliknya, kita hanya menyewa aja di rumah itu, boleh kita robohkan rumah itu? Nah, kita jual? Tak boleh, karena kita hanya nyewa saja. Nah, alam semesta ini, langit, bumi, pemiliknya adalah Allah. Nah, apabila pemiliknya adalah Allah, bermakna Allah yang menguasai sepenuhnya. Nah, kita berada di jalan Allah, Allah pemilik alam semesta ini. Apa yang mesti kita risaukan? Ketika kita menyampaikan kebenaran, risau rezeki kita. Pemilik alam semesta ini, rezeki kita itu pemiliknya adalah Allah. Saya kalau menyampaikan kebenaran, nanti rezeki saya dihalang oleh orang, tak bisa saya berdagang nanti, saya dipenjara nanti, harta saya dirampas nanti. Oh, ini orang yang tidak memahami bahwasanya alam semesta ini yang memilikinya adalah Allah. Jadi diterangkan, siapa itu Allah? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, jadi diterangkan tentang Allah. Siapa Allah? Nah, kan tadi Allah, Al-Quran, Rasulullah, manusia. Siapa Allah? Yang memiliki alam semesta ini, apa yang di langit dan apa saja yang di bumi. Kemudian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, yaitu yang akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Siapa yang melakukannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad? Kepada manusia. Siapa manusia itu? Yaitu yang pertama yang menerima, yang kedua yang menolak. Sekarang yang menolak disebut terlebih dahulu. Yang menolak itu wawailun lil kafirin, celakalah orang-orang yang kafir, min adzabin syadid, yaitu kecelakaan itu karena ditimpakan ke atas mereka dari azab yang jenis azab itu adalah azab yang dahsyat. Dia ada azab yang dahsyat, ada azab yang besar, ada azab yang menghinakan, ada azab yang pedih,
Ini bentuk-bentuk penyampaian perkataan azab di dalam Al-Quran. Disebutkan di sini nih azab yang dahsyat. Seperti apa dahsyatnya ini? Sebut satu aja lah. Azab yang dahsyat. Seringan-ringan azab di dalam api neraka, diletakkan bara api di kaki, menggelegak tubuh itu sampai ke kepala. Itu baru seringan-ringan azab. Yang beratnya seperti apa ya? Minum air, tapi air yang diminum tuh air yang mendidih. Dan bukan hanya mendidih, air itu busuk karena air itu adalah air nanah dari ghayya, dari satu lembah di neraka namanya ghayya. Air itu yang diminum, air nanah yang busuk, mendidih, wa qatta'a am'a'ahum, dan memotong-motong usus mereka. Jadi berapa usus kan panjang dalam tubuh ini kan, dalam perut ini. Terpotong-potong usus itu karena minum air yang panas itu. Mau dengar lagi? Azab yang pedih. Itu sebahagian saja dari ayat-ayat Al-Quran. Apa sebabnya? Mereka itu berani menolak kebenaran. Celakalah orang kafir. Bagi mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat. Apa yang buat mereka menolak, berani menolak kebenaran? Sebabnya ini dia. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sebab ini, yaitu alladzina yastahibbunal hayatad dunya, karena mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mulai dari bangun pagi dunia, sampai tidur lagi dunia. Salat 5 waktu lewat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah ditinggalkan, tak ada beribadah. Sampai bulan Ramadan tidak berpuasa. Sudah dapat harta banyak, tak peduli dengan zakatnya. Sudah cukup bekal, tak ada keinginan untuk pergi haji. Nah, orang yang seperti ini lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Padahal kita hidup itu adalah untuk akhirat. Itu tujuan. Dunia ini sarana. Sarana maknanya wasilah, perantara untuk kehidupan kita di hari akhirat. Silahkan cari harta benda, tapi harta benda yang kita cari untuk akhirat kita. Silakan berumah tangga, cari pasangan hidup, dapatkan keturunan, tapi untuk akhirat kita. Silakan duduki jabatan, mau jadi orang nomor 1, silakan, tapi untuk akhirat kita. Tapi berapa banyak orang yang mengejar harta benda, berumah tangga, mencari dudukan hanya untuk dunia. Buktinya menghalalkan segala cara, tak peduli halal haram, baik buruk, jujur dan curang, berkhianat dan lain sebagainya. Ini bukti bahwasanya mengutamakan dunia dari akhirat. Itu pada diri mereka. Terhadap orang lain, wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Terhadap orang lain, bukannya dia saja yang sesat, dia pula menyesatkan orang lain. Bukan dia saja yang tak mau menempuh jalan yang lurus, dia halang pula orang lain dari menempuh jalan yang lurus. Bermakna orang ini adalah orang yang buruk dan lebih buruk, yang sesat menyesatkan, yang rusak dan merusak. Dia sendiri dah rusak, kemudian merusak orang lain pula. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itulah orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Sesat, ini jalan yang lurus. Nabi pernah mematahkan ranting, kemudian Nabi goreskan ranting itu ke tanah, kemudian membuat satu jalan yang lurus, garis yang lurus. Kemudian Nabi menyebut inilah dia agama Islam, yaitu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini dia Islam. Kemudian selepas itu Nabi buat pula
garis di kiri kanan jalan yang lurus itu, yaitu yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ini adalah jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan kesesatan, sesat. Karena dia menyimpang, itulah sesat. Menyimpang dari jalan yang lurus, sesat. Dan penyimpangan yang jauh adalah jauh dari jalan yang lurus. Ketika menyimpang pertama kali, pertamanya di atas jalan yang lurus, tetapi setelah itu menyimpang, menyimpang sedikit awalnya, tetapi lama kelamaan menjauh dari jalan yang lurus. Itulah disebut dengan kesesatan yang jauh. Awal pertama sekali adalah tidak ke masjid. Itu pertama sekali, di rumah saja, tidak ke masjid. Rupanya bukan tak ke masjid saja, rupanya singgah ke tempat hiburan. Sudah menyimpang jauh. Kemudian di tempat hiburan itu meminum minuman keras. Tambah lagi penyimpangan. Kemudian berzina. Kemudian apa lagi? Mau berjudi. Kemudian membunuh di tempat itu, karena bisa jadi berkelahi, kemudian membunuh. Itu adalah penyimpangan yang jauh. Setelah itu dia pula punya tempat yang seperti itu. Dia pula yang membackup tempat yang seperti itu. Itu adalah kesesatan yang jauh. Kemudian dia pula memarahi orang yang menutup tempat yang seperti itu. Kemudian mengatakan bahwasanya orang yang menutup tempat seperti itu, itulah orang yang ekstrim, orang yang macam-macam gelar akan diberikan kepada. Dan itu berlaku pada hari ini, berlaku. Itu adalah kesesatan yang nyata. Ulaika, mereka itu di dalam dhalalin ba'id, kesesatan yang jauh. Ayat yang keempat terakhir. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Tadi sudah diterangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari bangsa Arab, diutus pertama kali di kota Mekah, bangsa Arab. Ke kota Madinah juga bangsa Arab. Dengan bahasa Arab Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, dan Nabi menyampaikannya, memahamkannya dengan bahasa tersebut, yaitu mereka memahaminya. Karena bahasa Al-Quran bahasa Arab, kemudian Nabi menjelaskannya dengan bahasa Arab, dan mereka adalah orang yang berbahasa Arab, bangsa Arab yang berbahasa Arab. Maka tidak ada alasan untuk tidak faham. Tinggal lagi kita sekarang ini. Kalau Nabi terdahulu memang diutus kepada kaum mereka, dari bangsa mereka, dengan bahasa mereka. Kita ini kan bukan bangsa Arab. Kita ini kan bangsa Melayu, katakanlah di sini. Kita di negeri Melayu ini adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu pakai bahasa Melayu atau bahasa Arab? Bahasa Melayu. Bagaimana memahami ayat ini? Karena Nabi Muhammad tidak hanya diutus kepada bangsa Arab. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Semesta alam ini terdiri dari berbagai macam bangsa. Maka penjelasannya adalah manusia dari bangsa manapun, dengan bahasa apapun yang mereka miliki, ketika mereka mendapatkan penjelasan Al-Quran yang berbahasa Arab, mereka akan memahaminya, meskipun dengan penjelasan dengan bahasa mereka. Awalnya dari bahasa Arab, seperti sekarang ini. Ini Al-Quran yang kita kaji ini berbahasa apa ini? Bahasa Arab. Kemudian penjelasannya pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Faham apa yang dijelaskan? Faham. Dan akan lebih jelas lagi apabila kita memahami dalam bahasanya yang sebenarnya, bahasa Arab.
akan lebih lagi. Tetapi jangan katakan kami tidak akan mungkin memahami Al-Quran yang berbahasa Arab karena kami adalah bangsa Melayu. Tidak, karena bahasa Arab itu telah dimudahkan oleh Allah untuk difahami oleh seluruh umat manusia dari kalangan bangsa manapun. Orang Cina bisa berbahasa Arab? Bisa. Orang Melayu bisa berbahasa Arab? Orang India? Orang Afrika? Dan kalau orang selain Arab bisa berbahasa Arab, bahkan pada hari ini fenomena yang menarik, banyak pakar bahasa Arab bukan dari kalangan orang Arab. Banyak pakar dalam bidang bahasa Arab adalah dari kalangan orang yang bukan Arab, dari orang India, orang Afrika, orang Melayu pun juga pakar berbahasa Arab. Oh, bermakna bahasa Arab, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang memang bisa dipelajari oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Mengapa Allah menghendaki Al-Quran berbahasa Arab? Karena bahasa Arab bahasa yang mampu menampung makna yang banyak, yang luas, yang dalam berbanding bahasa yang lainnya. Bahasa kita ini miskin berbanding dengan bahasa Arab. Maka Allah takdirkan firman-Nya yang terakhir yang terjaga sampai hari kiamat berbahasa Arab. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pembahasan, tinggal Allah menjelaskan, yaitu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan? Yang tak mau menerima kebenaran, yang mencari-cari alasan untuk menerima kebenaran, yang menyombongkan diri sehingga tak mau menerima kebenaran, maka mereka tidak akan diberi hidayah oleh Allah, mereka disesatkan oleh Allah. Siapa yang akan diberi hidayah? Yang mau merendah di hadapan Allah, yaitu memperakui bahwasanya Allah yang maha mengetahui, memiliki pengetahuan yang luas. Maka apabila Allah menurunkan firman-Nya, maka ia tanpa syarat akan menerimanya, karena orang yang tak tahu akan menerima tanpa syarat apa yang disampaikan oleh orang yang tahu. Umpamanya saya tak tahu apa-apa, kemudian datang orang yang tahu, maka orang yang tahu itu datang, udahlah saya serahkan sajalah kepada dia, dia lebih tahu apa yang akan dikerjakannya, maka saya serahkan tanpa syarat, karena saya tahu bahwasanya dia memiliki ilmu. Begitu juga manusia yang tak punya pengetahuan, ataupun kalau memiliki sangat sedikit sekali, itu pun dari sisi Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan syariatnya dari sisinya yang maha mengetahui, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Orang yang seperti ini sikapnya, maka orang ini layak untuk diberi hidayah. Maka Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang maha perkasa, tak dapat dikalahkan, yang maha bijaksana, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Inilah 4 ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.